Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami menaikkan pujian syukur kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami yang boleh menyertai kami hingga di saat pagi hari ini. Sesaat Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap manusia pasti tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Kesalahan yang dilakukan ataupun yang diperbuat oleh seseorang nantinya akan berujung pada suatu penyesalan. Seseorang akan sadar dengan kesalahan yang diperbuatnya ketika sudah melihat akibat dari perbuatannya. Sehingga dengan demikian, harusnya dari penyesalan itu muncul kemudian sikap hidup yang mau memperbaiki setiap kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Nabi Yesaya menjelaskan di dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini bahwasanya Yehuda telah menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan kepada Allah. Mereka telah melakukan pemberontakan terhadap Allah. Gambaran dari keadaan mereka pada saat itu, mereka berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Mereka berada dalam situasi yang diperlakukan secara tidak adil. Akan tetapi dikatakan bahwasannya tidak ada yang membebaskan mereka. Ketika mereka meminta pertolongan, tidak ada yang memberikan mereka pertolongan. Sehingga dalam situasi yang demikian, situasi dan keadaan mereka yang berada di dalam penganiayaan, yang berada di dalam penderitaan, Allah melihat semuanya itu. Allah melihat keadaan mereka, dan Allah juga mengulurkan tangan pengasihannya kepada mereka untuk menyelamatkan umatnya, sekalipun umatnya telah berdosa terhadap Allah. Allah tetap mengasihi dan juga membebaskan mereka. Yang Allah inginkan dari mereka adalah bagaimana seharusnya mereka boleh semakin menyadari kuasa Allah yang nyata di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kehidupan kita juga di tengah-tengah dunia ini tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Namun kita telah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Sehingga Dia yang akan menuntun kita, Dia yang akan mengarahkan kita, agar kita boleh semakin mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Jika kita merasa bahwa kita telah melakukan kesalahan, maka mari datang kepada Tuhan. Tuhan menginginkan setiap kita berada dekat dengan Dia. Sekalipun kita berada pada situasi ataupun pergumulan hidup yang sangat berat, Tuhan bersedia untuk membebaskan kita, dan Dia juga akan senantiasa menyertai kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk sapaan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang boleh mengingatkan kepada setiap kami agar kami Tuhan boleh datang kepadamu ketika kami merasa kami melakukan kesalahan Tuhan.
Kami boleh belajar dari setiap kesalahan itu, dan kami boleh semakin mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.